Apa itu Taenia solium? Apa aja sih pencegahnya? Yuk kita cari tahu. Taenia solium adalah cacing pita babi yang termasuk dalam keluarga Taniidae. Parasit ini adalah parasit zoonotik usus. Oh, begitu ya. Menarik sekali infonya. Apakah boleh diceritakan lebih lanjut? Wah, boleh banget. Silakan disimak ya. Cacing Taenia solium ini sifatnya zoonosis. Hospes perantara yang menyebabkan sistiserkosis yaitu adalah hewan babi. Pada manusia, infeksi cacing dewasa Taenia solium dapat menyebabkan taeniasis dan larvanya akan menyebabkan sistiserkosis. Larva dari cacing ini akan berkembang di jaringan tertentu yang akan berkembang menjadi netrosistiserkosis, di mana netrosistiserkosis ini merupakan penyebab 30% kasus epilepsi di dunia. Gejala klinis apabila kita terinfeksi Taenia solium ini yaitu badan akan merasa lemas dan juga akan terasa mual, pusing, hingga penurunan berat badan. Gejala sistiserkosis ini umumnya tanpa gejala. Jika larva di otak itu bersifat netrofik. Pada beberapa kasus yang terjadi secara tiba-tiba karena adanya blok cerebrospinal fluid atau CSF. Nih guys, coba disimak. Gambar ini merupakan siklus hidup dari cacing Taenia solium. Telur atau proglotip Taenia sp ini dapat bertahan hidup selama beberapa hari hingga beberapa bulan di tanah dan akan menjadi infektif apabila tertelan bersamaan dengan makanan yang terkontaminasi. Taenia solium hidup di usus halus untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi. Bagian proglotitnya yang sudah matang mengandung sel telur yang telah dibuahi atau embrio yang akan keluar bersamaan dengan feses manusia dan akan menjadi infektif. Cacing Taenia solium ini jika termakan oleh babi, kemudian akan sampai pada usus. Embrio heksakan atau onskosper akan keluar dari telur, menembus dinding usus halus dan masuk ke saluran getah bening hingga masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian akan difiltrasi keluar oleh otot telurik dan akan membentuk kista dan akan membesar membentuk gelembung yang disebut dengan sistiserkus. Sistiserkus biasanya ditemukan di otot lidah, punggung, pundak babi, otot jantung, hati, dan juga otak, serta dapat bertahan hidup selama beberapa tahun pada hewan. Kalau di manusia gimana tuh? Kebanyakan ditemukan pada jaringan subkutaneus, otot skelet, mata, dan juga otak. Penelitian ditemukan bahwa 60 orang tentara Inggris yang baru pulang dari India menderita sistiserkosis setelah 2-5 tahun kemudian. Seseorang bisa menderita taeniasis atau sistiserkosis melalui makanan dengan makanan daging yang mengandung cacing gelembung yang terdapat pada daging babi mentah atau yang dimasak tidak matang. Kemudian keluar cacing gelembung dengan cara evaginasi dan melekat pada mukosa usus halus dan menjadi dewasa dalam waktu 5-12 minggu. Terdapat 3 provinsi endemik taeniasis atau sistiserkosis di Indonesia, yaitu Papua, Bali, dan juga Sumatera Utara. Sedangkan di Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur, kasus taeniasis atau sistiserkosis tersebar secara sporadik. Bali merupakan salah satu provinsi endemik untuk taeniasis yang disebabkan oleh T. saginata dan taeniasis atau sistiserkosis yang disebabkan oleh T. solium. Terdapat 80 kasus taeniasis karena T. saginata, 2 kasus karena infeksi T. saginata dan T. solium, serta 12 kasus neurosistiserkosis yang terjadi pada manusia.
Seperti itu sis, gimana nih? Udah paham belum? Sudah, kalau cara pengobatannya gimana tuh sis? Oh, mudah kok, yuk disimak lagi penjelasannya. Untuk pengobatan, bisa menggunakan praziquantel 50 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal atau dosis terbagi 3 selama 15 hari, efektif untuk sistiserkosis. Lalu obat kedua bisa menggunakan albendazol 15 mg per kilogram berat badan per hari, dalam dosis tunggal atau terbagi 3 selama 7 hari. Lalu untuk obat ketiga ada mebendazol 2 kali 200 mg per hari selama 4 hari. Pengobatan biasanya sangat efektif, tetapi apabila proklotit mulai tampak lagi dalam tinja atau bergerak dari anus, maka diperlukan pengobatan ulangan. Cara pencegahannya yaitu bisa dengan pengaturan pemeliharaan babi, vaksin pada hewan ternak babi, penggunaan crude antigen yang berasal dari onkosfer, sistecerci, atau cacing dewasa Taenia solium. Lalu, cara pencegahan yang lain yaitu jangan makan daging kista dan masak daging di atas 50 derajat selama 30 second. Gimana sob? Udah paham kan? Yuk sama-sama lebih waspada lagi ya untuk kita semua.